Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur senantiasa terucap dalam lisan kita atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan jasmani maupun rohani kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa menjalankan satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan shaum Ramadan. Dan tidak lupa sholat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya, dan juga beliau yang membebaskan kita dari kegelapan jahiliyah menuju nur Islamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kewajiban bagi seorang mukmin yang bagi Rasulullah SAW ini merupakan fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat berjamaah ke masjid. Sebagian bahkan mayoritas kaum muslimin, kaum mukminin tahu bahwa keutamaan sholat berjamaah di masjid ini lebih baik daripada sholat sendiri. Disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW diberikan keutamaan 27 derajat jika orang mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun realitanya banyak kaum muslimin yang masih belum memahami kewajiban ini. Bisa jadi kurangnya motivasi, kurangnya inspirasi. Padahal Rasulullah SAW sudah banyak memberikan motivasi keutamaan-keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ada kisah yang menginspirasi, mungkin bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memotivasi kita agar senantiasa semangat berjalan, melangkahkan kaki kita untuk berjamaah di masjid. Ada salah seorang sahabat, beliau ini sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau umurnya sudah lanjut dan juga ada kekurangan fisik yang beliau terima, yaitu beliau mengalami kebutaan sejak kecil. Rasulullah SAW sangat mencintai beliau karena ketaatannya dan keistiqomahannya dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau tidak pernah tertinggal dan diminta sebagai pengganti muadzin bagi Bilal kalau Bilalnya lagi berhalangan. Beliau pernah suatu ketika minta izin kepada Rasulullah SAW agar diberikan rukhsah, keringanan tidak berjamaah di masjid. Beliau minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Saya ini buta,
tidak ada satupun orang yang menuntun saya. Kemudian sama Rasulullah, baik silahkan. Namun tidak lama ketika beliau Abdullah bin Umi Maktum mau keluar dari masjid, dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau tadi mendengar adzan? Iya ya Rasulullah, saya mendengar adzan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, kalau begitu kamu berangkatlah ke masjid. Tidak jadi sholat di rumah, karena perintah Rasulullah SAW untuk berangkat ke masjid, dan beliau memenuhi perintah Rasulullah SAW dengan penuh semangat dan keredaan. Dalam kisah yang lain, Abdullah bin Umi Maktum ini karena rumahnya cukup jauh dengan masjid, ketika sholat subuh belum berjalan ke masjid, dan di antara rumah dan masjidnya ini ada bebatuan, pohon kurma, gelap juga. Ketika berjalan karena gak ada yang nuntun, di tengah perjalanan beliau tersandung, jatuh dan wajahnya berdarah. Namun kondisi tersebut tidak memutuskan langkah beliau menuju ke masjid. Sehingga pada hari berikutnya ada seseorang yang bersedia menuntun Abdullah bin Umi Maktum menuju ke masjid agar tidak terjatuh lagi. Berangkat dan pulangnya juga sampai rumah dituntun. Hari demi hari, sehingga Abdullah bin Umi Maktum ini penasaran kepada orang yang tadi, karena memang tidak bisa melihat, tidak tahu siapa yang menuntunnya tiap hari. Akhirnya beliau menanyakan sesosok siapa yang tadi menuntunnya. Engkau ini siapa yang tiap hari menuntun saya? Kata Abdullah bin Maktum. Kata orang tadi, kamu gak usah nanya tentang saya. Padahal Abdullah bin Maktum mau mendoakannya atas kebaikan yang dia lakukan, tiap hari mau menuntun ke masjid. Namun karena Abdullah bin Maktum memaksa agar orang tadi mau mengakui dirinya, orang itu pun terpaksa mengakui dirinya. Ya Abdullah, sebenarnya aku ini iblis. Kaget Abdullah bin Maktum. Ternyata yang selama ini nuntun ke masjid itu iblis. Kenapa kamu menuntun saya? Bukannya justru kamu tugasnya dalam menghalang-halangi saya, kata Abdullah bin Maktum. Kemudian dijawablah, ya Abdullah, kamu ingat kemarin kamu jatuh ketika menuju ke masjid. Ketika kamu jatuh, kamu berdoa agar diampuni dosa-dosamu, dan malaikat mendengar doamu, dan Allah mengampuni setengah dari dosamu. Dan saya gak mau, gak rela dosa kamu diampuni semua, sehingga saya harus menuntun kamu menuju ke masjid. Dan disitulah bagaimana keistiqomahan Abdullah bin Umi Maktum dengan segala cobaannya tidak menghalangi ia untuk berangkat ke masjid, sampai iblis pun menyerah dengan segala caranya. Dengan dihalangi apapun itu, akhirnya kalah, nyerah, dituntunlah ke masjid agar dosanya Abdullah bin Umi Maktum tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat subuh dalam jamaah salat subuh dalam Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi itu sedikit dari kisah-kisah lain yang banyak, bagaimana para sahabat-sahabat itu memperjuangkan dirinya agar bisa berangkat ke masjid tidak ketinggalan berjamaah. Tak tertinggal, Khalifah Umar bin Khattab pun pernah ketinggalan berjamaah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau sedang
disibukkan dengan aktivitasnya di sawah, di kebunnya. Ketika beliau pulang, melihat para sahabat yang lain sudah pulang dari masjid, beliau baru tersadar kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sangat menyesal. Kemudian saat itu beliau mengikrarkan dirinya untuk mewakafkan semua kebunnya yang menjadi penghalang dia untuk berangkat ke masjid. Ini bagaimana perhatian para sahabat terkait dengan pentingnya keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sholat jamaah, sholat berjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lain, orang yang senantiasa berangkat ke masjid ini tidak terlepas dari doanya malaikat. Ketika seseorang berwudu di rumahnya, kemudian ia keluar ke masjid, tidak ada satu niat pun kecuali niat untuk menjalankan sholat berjamaah, maka setiap langkahnya satu langkah menaikkan derajatnya, dan satu langkah berikutnya menghapus, menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian sampainya dia di masjid, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat fardu. Selesai sholat, dia tidak keluar dari masjidnya dan dia tidak berhadas menunggu sholat berikutnya. Kemudian para malaikat berdoa kepadanya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma astaghfir. Malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan untuknya. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Wa la yazalu fi sholati man tadara shalah. Selama dia tidak meninggalkan masjid menunggu sholat berikutnya, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang sholat. Sebagai contoh, ketika kita sholat maghrib, ini dengan waktu isya ini singkat waktunya. Ketika kita sholat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai aktivitas ibadah lainnya, tilawah, berzikir, sampai masuk waktu isya, maka antara maghrib dan isya kita masih di masjid, itu sudah dianggap sebagai orang yang sholat. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Waktunya singkat tapi sholat kita panjang, padahal cuma 2 rakaat tambah 4 rakaat, tapi dihitung sebagai orang yang sholat. Jamaah sholat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sholat jamaah ini pembeda antara kaum muslimin dan kaum munafikin. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man sallallahu arba'ina yawman fi jama'atin yudrikuhu takbiratul ula kutibat lahu bara'atan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq." Barang siapa yang sholat 40 hari arba'ina yauman fi jama'at, kemudian dia berjamaah, yudriku takbiratul ula, mendapatkan takbir pertama bersama imam, tidak masbuk, kutibat lahu bara'atan, maka dia tercatat sebagai orang yang terbebas dari 2 hal. Yang pertama, bara'atu minan nar, mereka yang terbebas dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq. Dalam riwayat lain disebutkan, laisa salatun afqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya wa
ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Tidak ada sholat yang lebih berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik daripada sholat fajar dan sholat isya. Di riwayat lain disebutkan sholat asar, fajar dan asar, subuh. Kalaupun seandainya mereka tahu besarnya pahala di dua sholat tersebut, maka mereka pun akan rela mendatanginya walaupun dengan merangkak. Rasulullah SAW mengibaratkan, mengandaikan orang merangkak, rela memperoleh sesuatu dengan merangkak, berarti ada daya tarik yang luar biasa dari amalan tersebut. Sebagai contoh aja, orang yang mendapatkan bantuan sosial atau sembako dan sebagainya, mereka rela berebut, bahkan sampai ada yang pingsan, berdesak-desakan. Nah, ini Allah janjikan keutamaan yang luar biasa, pahala yang luar biasa, sehingga ketika seseorang diberi tahu besarnya keutamaan tersebut, disebutkan secara detail pahalanya, mereka akan rela mendatanginya walaupun dengan merangkak. Tidak hanya berebut, berdesak-desakan, tapi merangkak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ini memang butuh usaha, butuh niat yang kuat. Kalau tidak didasari keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk melangkahkan kaki menuju masjid, maka sangat berat. Sholat sendiri ringan, tapi yang paling berat adalah sholat berjamaah. Padahal masih banyak keutamaan yang lain. Salah satunya, siapa yang tidak menginginkan diselamatkan dari panasnya terik matahari di padang mahsyar? Ada 7 golongan yang Allah akan selamatkan di perjalanannya dia ke akhirat, yaitu di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bukan tempat yang biasa seperti yang kita rasakan. Panasnya berkali-kali lipat, sulitnya, tantangannya itu luar biasa. Gambarannya, sampai ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dia sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya, karena di hadapannya hanya ada surga dan neraka, lulus atau tidak. Dan perjalanan cukup panjang, bukan 1 hari 2 hari di dunia, tapi puluhan ribu tahun di akhirat. Dan itu setiap manusia akan mendapatkan kesulitan sebagaimana amal perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Dan ada 7 golongan yang Allah lindungi. Salah satunya adalah mereka yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat maksudnya apa? Mereka yang hatinya selalu terpaut ketika dia dengar adzan langsung ke masjid. Ketika dia beribadah, iktikaf, semuanya dilakukan di masjid. Ketika melihat masjid itu rasanya pengen masuk ke masjid, pengen beribadah di dalamnya, tidak alergi dengan masjid. Nah, ini mereka yang pada akhirnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari sulitnya perjalanan hidup di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun karena beliau sangat menekankan terkait dengan pentingnya sholat berjamaah ke masjid, pernah suatu ketika beliau mau sholat, kebiasaan beliau adalah ngabsen dulu jamaahnya. Ketika beliau ngabsen, terlihat kok banyak jamaah yang tidak terlihat.
tidak kelihatan jamaahnya. Kemudian beliau bilang ingin, kalau seandainya beliau mau, dalam sabdanya, kalau seandainya beliau mau, beliau akan minta seseorang untuk mengumandangkan azan, kemudian orang lain mengimami, beliau yang akan nyamperin rumahnya ke orang-orang tadi yang gak mau jamaah sambil membawa kayu bakar dan membakar rumah mereka. Itu kalau beliau mau. Ini walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah, karena Allah janjikan pahala yang luar biasa. Dan sholat jamaah ini bagian bukti keimanan kita. Kata Rasulullah, jika kalian melihat ada seorang laki-laki yang dia istiqomah, rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keistiqomahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam kondisi sulit apapun. Jangan sampai kita kalah dengan Abdullah bin Umi Maktum. Malu kita. Beliau ini orang buta, sudah sepuh, tapi masih mau berangkat ke masjid. Sedangkan kita yang masih seger, kan kita masih bisa melihat, bahkan sekarang enak bisa pakai motor, tapi kadang rasa malas itu muncul. Maka jaga hati kita. Kita selalu ingat tentang motivasi-motivasi, keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kuliah subuh singkat ini bisa bermanfaat buat diri kami dan seluruh jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi